Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah rangkuman dari drama Korea yang berjudul Extraordinary Attorney Woo episode kelima. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Yang Woo bertemu dengan pengacara Choi Soo-yeon. Pengacara Choi menanyakan mengenai kasus yang pengacara Jung tugaskan untuk Yang Woo dan pengacara Kwon. Ternyata pengacara Kwon belum memberitahukan hal tersebut kepada Yang Woo, padahal ia juga yang melarak pengacara Jung yang menghubungi Yang Woo dengan alasan bahwa ia sendiri yang akan menyampaikannya langsung kepada Yang Woo. Yang Woo pun pergi menemui pengacara Kwon. Ia mempertanyakan alasan pengacara Kwon tidak memberitahukannya. Namun pengacara Kwon beralasan bahwa ia lupa. Pengacara Kwon bahkan mengatakan bahwa mereka harus segera menemui kliennya, sedangkan materi kasus baru saja ia berikan kepada Yang Woo. Saat bertemu dengan Hwan Du-yong yang merupakan klien mereka, pengacara Kwon bersikap sangat akrab dengan kliennya tersebut. Hwan Du-yong ingin mengajukan larangan penjualan terhadap ATM Gemgang yang juga memproduksi wadah penyimpanan uang dalam mesin ATM yang sama dengan ATM Ihwa dari perusahaan Hwan Du-yong. Dan hal tersebut sudah berulang kali dilakukan oleh pihak Gemgang. Setelah Tuan Hwan dan pengacara Jung pergi, Yang Woo meminta agar pengacara Kwon tidak lagi lupa membagi materi kasus dengannya. Namun pengacara Kwon justru mengatakan bahwa ia tidak mau berbagi karena baginya Yang Woo merupakan saingan. Yang Woo juga berkemungkinan sulit untuk mendapat bahan kasus dari Tuan Hwan karena Tuan Hwan tidak menerima kartu nama Yang Woo. Saat persidangan, pihak Gemgang mengatakan bahwa tahun 2020 mereka telah mengajukan permohonan hak utilitas model. Mereka juga memperlihatkan desain kaset penyimpan uang antara desain dari Gemgang dan perusahaan di Amerika. Yang menurut mereka apa yang mereka buat menggunakan desain dari Amerika dan mengembangkannya sendiri. Namun menurut Yang Woo dari kedua desain tersebut memiliki perbedaan. Namun menurut pengacara Kwon, Gemgang pertama kali memproduksi tahun 2021 sedangkan Ihwa pada tahun 2020. Ternyata pada tahun 2019 perusahaan Leaders telah memproduksi barang tersebut. Namun bangkrut karena kecacatan produksi, akibatnya Gemgang tidak memiliki bukti apa-apa. Persidangan pun ditunda untuk beberapa hari ke depan. Namun selesai sidang, Yang Woo dan pengacara Kwon justru saling berdebat karena pengacara Kwon tidak ingin bekerja sama dengan Yang Woo. Perdebatan mereka terhenti setelah mendengar pihak Ihwa dan Gemgang bertengkar di luar ruangan. Mereka sama-sama berpikir bahwa mereka yang benar. Yang Woo menemui Gerami dan menanyakan perihal cara membedakan siapa yang berbohong, karena ia ingin mengalahkan pengacara Kwon. Gerami justru membantu dengan cara mengatakan bahwa Junho menyukai Yang Woo dan meminta Yang Woo menebak apakah perkataannya benar atau berbohong. Namun Yang Woo bingung untuk menjawabnya. Sementara itu, Junho sedang bermain basket bersama pengacara Kwon. Tidak lama kemudian pengacara Yang menelpon pengacara Kwon. Pengacara Kwon justru menjelek-jelekan Yang Woo. Mendengar hal itu, Junho merasa kesal. Ia bahkan mendorong pengacara Kwon saat sedang bermain basket. Yang Woo pun pergi bersama Junho.
Di perjalanan mereka membahas mengenai bagaimana cara membedakan siapa yang berbohong. Junho juga meminta agar Yang Wo berbicara seperti biasa dan menggunakan instingnya. Namun bagi Yang Wo, dirinya yang seorang autis sulit melakukan hal tersebut. Tapi menurut Junho, apa yang mereka bahas bisa membuat ia bisa lebih memahami Yang Wo. Setelah sampai di kantor Ihwa, Junho meminta agar mereka berlatih dan ia akan berpura-pura sebagai Huan Duyong. Dan Yang Wo memberikan pertanyaan serta menilai apakah ia berbohong atau tidak. Namun Yang Wo justru mengulang pertanyaan yang Gerami katakan apakah Junho menyukai Yang Wo. Junho pun tidak bisa menjawab apa-apa. Sedangkan pengacara Kwon mengajak perwakilan dari perusahaan Leaders untuk bertemu. Pihak Leaders mengatakan bahwa produk mereka memang sama persis dengan Ihwa. Namun saat baru memproduksi mereka lalai dalam membuat barang yang akhirnya membuat mereka bangkrut. Saat bertemu dengan Tuan Huan, Yang Wo terkejut melihat kondisinya karena ia mengalami kecelakaan. Tuan Huan pun meminta agar manajer Bae dari bagian pengembangan yang menjelaskan apapun yang Yang Wo tanyakan. Yang Wo juga meminta agar manajer Bae datang ke persidangan menjadi narasumber. Yang Wo justru menjelaskan beberapa sikap dan gerak-gerik yang membuat seseorang dicurigai berbohong agar manajer Bae tidak melakukan hal tersebut saat persidangan dan tidak dituduh berbohong oleh hakim. Sidang pun digelar, manajer Bae dengan lancar menjawab pertanyaan yang diberikan, sehingga mendapat keputusan bahwa Gemgang harus menghentikan produksi mereka. Karena merasa senang, Tuan Huan datang dan memberikan hadiah kepada Yang Wo. Namun tidak lama kemudian Yang Wo mendapat surat dari Gemgang. Ia pun langsung mencari pengacara Jung namun tidak bertemu. Ia pun mencari pengacara Kwon, ternyata isi surat tersebut mengatakan bahwa mereka berkata jujur. Namun pengacara Kwon tidak peduli. Dan saat bertemu dengan pengacara Jung, Yang Wo justru menyembunyikan surat tersebut. Saat makan di kantin kantor, Yang Wo bertemu dengan pengacara Choi Suyeon. Pengacara Choi menanyakan mengenai Yang Wo yang memanggil pengacara Choi dengan sebutan ahli siasat. Yang Wo pun mengatakan itu karena pengacara Kwon memanggilnya dengan sebutan kartu liar. Pengacara Choi Suyeon pun meminta agar Yang Wo membuatkan juga sebutan untuknya. Yang Wo mengatakan pengacara Choi lebih cocok dengan sebutan matahari musim semi karena sejak mereka masih sama-sama kuliah pengacara Choi selalu membantu Yang Wo bahkan hingga kini. Pengacara Kwon pun mengatakan bahwa pihak Gemgang mengajukan banding karena mereka menemukan produk yang dibuat oleh Leaders. Saat dicek ternyata benar Leaders lah yang pertama kali memproduksi tahun 2019, dan pihak Ihwa tidak berhak mendapatkan model utilitas teknologi. Pihak Gemgang meminta agar pembatalan produksi dicabut. Ternyata pihak Ihwa hanya memanfaatkan waktu untuk mendapatkan kontrak dari berbagai bank. Sehingga ketika pihak Gemgang mendapatkan bukti dan Ihwa dinyatakan kalah dalam persidangan, Ihwa tidak mengalami kerugian. Hal itu diketahui oleh Yang Wo bahwa sejak awal Ihwa berbohong. Ia pun merasa sedih dan malu. Yang Wo bahkan menempelkan surat dari Gemgang di dinding ruangannya. Tae Sumi yang merupakan CEO dari firma hukum Taesan dipilih menjadi kandidat Menteri Kehakiman. Namun perwakilan dari kantor sekretaris Rumah Biru mempertanyakan mengenai isu Sumi memiliki anak di luar nikah.
Ia pun membantahnya dan berusaha meyakinkan perwakilan dari kantor sekretaris Rumah Biru. Apakah benar Tae Sumi memiliki anak di luar nikah? Dan kemana sebenarnya ibu dari Yang Wo? Sekian video kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.